Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ihsan Kamil dari program studi manajemen semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis kritis terhadap salah satu konten digital yang saya temukan di media sosial, yaitu di TikTok. Konten yang saya pilih menceritakan tentang seorang nenek yang berhasil menyekolahkan kelima anaknya hingga sukses, tetapi pada akhirnya justru tinggal di panti jompo. Saya memilih konten ini karena mengangkat isu sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang. Konten ini menceritakan perjuangan seorang ibu yang bekerja keras demi masa depan anak-anaknya. Setelah anak-anaknya berhasil meraih kesuksesan, diceritakan bahwa sang ibu justru menghabiskan masa tuanya di panti jompo. Cerita ini tersebut disampaikan dengan tujuan membangkitkan rasa haru dan mengingatkan pentingnya menghormati orang tua. Akhirnya meninggal nenek yang tapi akhirnya dijemput juga. Nenek kebetulan yang besar. Menurut saya, isi konten ini memiliki pesan moral yang baik, yaitu mengajak masyarakat agar selalu menghargai perjuangan orang tua dan tidak melupakan jasa mereka setelah berhasil dalam kehidupan. Namun, setelah saya mengamati lebih jauh, ada beberapa hal yang perlu dianalisis secara kritis. Permasalahan yang pertama adalah dari sisi akurasi informasi. Dalam video tersebut tidak dijelaskan apakah kisah yang disampaikan merupakan kejadian nyata atau hanya ilustrasi. Akibatnya sebagian penonton bisa langsung mempercayai isi cerita tanpa mengetahui sumber informasinya. Permasalahan yang kedua adalah dari sisi cara penyampaian. Konten lebih menonjolkan unsur emosional sehingga penonton lebih mudah merasa sedih daripada berpikir secara kritis terhadap isi cerita ini. Permasalahan ketiga adalah generalisasi. Video dapat menimbulkan kesan bahwa semua anak yang sukses akan melupakan orang tuanya, padahal kondisi setiap keluarga berbeda dan tidak bisa disamakan. Menurut saya, pesan yang ingin disampaikan dalam video ini sebenarnya sangat baik, yaitu mengingatkan masyarakat agar selalu berbakti kepada orang tua. Namun, penyampaian pesan akan lebih baik apabila disertai penjelasan mengenai sumber cerita atau keterangan bahwa video tersebut merupakan ilustrasi apabila memang bukan kisah nyata. Dengan begitu, penonton dapat memahami isi kontennya tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Beberapa saran yang dapat saya berikan yaitu: pertama, membuat konten sebaiknya menjelaskan sumber cerita yang digunakan. Yang kedua, apabila cerita hanya berupa ilustrasi, sebaiknya diberikan keterangan agar penonton tidak menganggapnya sebagai fakta. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa yang menyentuh tetap dapat dipertahankan, tetapi sebaiknya disampaikan secara lebih seimbang sehingga tidak hanya membagikan emosi, melainkan juga memberikan informasi yang jelas. Dampak positif dan negatif. Yang pertama, mengingatkan masyarakat agar menghormati orang tua. Yang kedua, menumbuhkan rasa empat. Yang ketiga, memberikan nilai moral. Di sisi lain, konten seperti ini juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila penonton langsung mempercayai isi cerita tanpa mencari tahu kebenarannya. Selain itu, cerita seperti ini bisa membuat sebagian orang memberikan penilaian kepada orang lain tanpa mengetahui kondisi yang sebenarnya. Kesimpulan, menurut saya, konten ini memiliki tujuan yang baik karena mengingatkan masyarakat agar menghargai jasa orang tua. Akan tetapi,
sebagai pengguna media sosial, kita tetap perlu berpikir kritis terhadap setiap informasi yang disampaikan, terutama apabila tidak dijelaskan sumber maupun kebenarannya ceritanya. Media sosial seharusnya tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan informasi yang benar, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu dosen dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.